Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut lagi ke topik berikutnya ya, tentang pengalamatan IP. Oh, pengalamatan IP ya. Iya, alamat. Oh iya, jadi ingetin dulu waktu pas masih ta'arufan ya. Iya, kita Kan ngasih alamat ya ke Mas itu kan alamatnya lengkap kan ya? Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah makanya nyampe kan. Oh iya. Kalau misalnya nggak lengkap kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, jangan sampai nggak ketemu dia mesti ya dong. Iya ya gitu. Iya, momen-momen ta'aruf ya nggak? Iya jadi ini kayak pentingnya alamat D ini biar kan deg-degan tuh waktu itu kan, nyari rumah di Mustia tuh. Ya kalau misalkan alamatnya nggak jelas, ya susah nyarinya dan mungkin nggak berjodoh kalau ketemu ya. Udah kembali ke laptop ya. Iya. Kembali ke laptop nih mengenai alamat IP. Jadi intinya bahwa alamat itu harus penting sekali ya, penting agar kita bisa tahu apa yang dituju itu kemana. Iya. Untuk kalau alamat IP berarti untuk perangkat ya. Apalagi semua perangkat nanti di zaman IoT ya, semua perangkat nanti punya alamat IP ya. Iya benar. Oke, nanti dijelasin sama Ade Mustia ya. Oke ya. Oke. Ya, sekarang kita akan mempelajari mengenai alamat IP. IP Internet Protokol. Ya. Nah, apa tujuannya alamat IP? Nah, alamat IP ini diperlukan bagi setiap perangkat. Ya, ini wajib dimiliki oleh setiap perangkat yang ingin terhubung ke dalam sebuah jaringan. Nah, jaringan komputer. Jadi misalnya ada sebuah komputer ya, standalone ya, seperti ini. Nah, ini bisa digunakan ya untuk seseorang. Tapi jika misalnya komputer ini ingin terhubung ke komputer lain, maka komputer ini memerlukan alamat IP gitu. Nah, alamat IP itu terdiri dari 4 digit bilangan oktet ya. Ini contohnya A. Jadi masing-masing satu A ini terdiri dari satu bilangan desimal yang menunjukkan bilangan oktet. Ini karena untuk mempermudah ya, jadi ditulisnya dalam bilangan desimal. Nah, misalnya ini kita punya saya bikin alamat IP-nya dia 10.0.0.1. Saya set seperti itu alamat IP-nya 10.0.0.1. Nah, ini adalah namanya IP address, alamat IP. Jadi 10.0.0.1. Nah, ini kan bilangan desimal ya. Tapi bilangan desimal ini adalah merepresentasikan bilangan oktet. So, bilangan oktet itu seperti apa? Ini saya jelaskan singkat saja. Untuk 1, gimana bilangan oktetnya? Sudah dipelajari ya mungkin ya. Jadi bilangan oktetnya bit yang paling kanan ini menunjukkan nilainya ini kan 1 ya, berarti 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1. Kemudian yang lainnya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini sama dengan ini ya, ini 1 dan ini kalau kita nilainya juga 1 gitu ya. Kalau 0 gampang ya, biar 0 semua aja kanan nilainya. Nah, jadi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terdiri dari 8 bilangan yang berupa 8 bilangan biner. Jadi di sini hanya bisa kalau nggak 0, 1 gitu. Di sini juga kalau nggak 0, 1. Nah, kalau 10 berapa? 10 ini berapa ya? Berapa? Kalau 10 kan 8 tambah 2 ya. 10 8 tambah 2 berarti kalau 10 ini 8 ditambah 2 berarti 0, 1, 1, 2, 4, 8. Nah, gini kalau nggak salah ya. Ini kan kalau yang angka pertama dikali, jadi angka pertama itu adalah 0 ya, berarti angka 0 ini dikali nanti 2 pangkat 0 gitu caranya ya. Yang ini dikali 2 pangkat 1, yang ini dikali 2 pangkat 2, ini dikali 2 pangkat 3. Nah, ini kan 0 semua ya. Dan selanjutnya nih kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6. Jadi kalau misalnya ini
0 1 2 3 4 5 6, kurang satu lagi. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ada 8 bilangan biner. Nah, ini antara 1 dan 0. Nah, ini kalau misalnya ini 8 ditambah 2 berapa? Ini kan sama dengan 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 ditambah 2 10 ya. Seperti ini. Ya, ini mungkin silahkan dipelajari lebih lanjut ya, mungkin sudah dipelajari di materi kuliah sebelumnya. Nah, sekarang kembali ke bila IP address-nya ya. Pertemuannya 10.001. Nah, ini 10 tadi saya bikin 10.0.01. Ini adalah alamat IP. Nah, dalam alamat IP ini, dalam satu alamat IP itu akan menunjukkan yang namanya ada alamat network atau alamat jaringan ya. Dan juga ada informasi alamat host. Alamat host ini adalah alamat dari masing-masing, ini host ya. Satu PC host, misalnya ada PC lagi dia pengen terhubung ke PC lain, ini ada tambahan host lagi nih. Oh, ada PC lagi. Oh, berarti ada tambahan host lagi. Jadi ini masing-masing ini adalah host ya, semuanya hostnya. Sebenarnya alamat networknya apa? Alamat network adalah alamat jaringan. Jadi perlu satu jaringan itu, istilahnya mungkin kalau rumah ada nomor-nomornya ya. Kalau misalnya kita di rumah kan rumahnya RT-nya RT apa? Rumahnya ada, rumahnya nomornya 5 ya kan. Tapi kan perlu ada alamat nomor RT-nya kan. Nah, alamat network itu alamat jaringannya itu gitu. Karena bisa ada lebih dari satu jaringan. Ya. Tapi dalam satu jaringan itu hanya bisa terhubung host-host yang berada di jaringan tersebut gitu. Oleh karena itu dalam satu alamat IP ini akan bisa terlihat mana di sini ada alamat networknya, ada alamat hostnya. Bagaimana caranya? Nah, nanti kan kita akan pelajari lagi dalam MES yang namanya, dan juga kelas-kelas IP ya. Nah, tapi di sini saya contohkan alamat hostnya ini, bagian untuk alamat hostnya yang sebelah sini. Ini adalah untuk host, yang ini adalah miliknya network. Gitu. Maksudnya apa? Jadi sehingga semua host, jika dia memiliki alamat network yang sama, ya, alamat network juga sama, maka dia akan bisa terhubung dalam satu jaringan. Host-host tersebut akan terhubung satu jaringan jika alamat networknya sama. Misalnya nih, saya bikin ini 10.0.0.2. Nah, saya gabungkan ya. Oke, pakai hub. Bisa nggak mereka terhubung? Bisa. Kenapa? Karena lihat di sini alamat networknya sama. Oke. Gitu. Terus ini saya bikin 10.1 deh, titik 0, titik 100 gitu. Ya kan? Bisa terhubung nggak ini dalam jaringan? Bisa, karena alamat networknya sama. Jadi yang ini silahkan diganti, berubah-ubah yang ini, yang belakang-belakang ini. Ini adalah alamat hostnya, bisa berubah. Jadi ada banyak sekali kemungkinan ya. Nah, kalau misalnya ada lagi komputer, saya bikin 9.0.0.1. Bisa nggak dipakai bisa nggak dihubungkan ini ke sini? Apakah tergabung dalam satu jaringan? Tidak. Jadi ini tidak satu jaringan dengan yang di sini, berbeda. Kenapa? Kan terhubung, kabelnya udah nyambung gitu. Enggak seperti itu. Walaupun kabelnya terhubung ke hubnya, dia nggak bisa berada dia dalam satu jaringan. Karena apa? Karena lihat ini alamat ininya, alamat networknya berbeda, ya kan? Sehingga dia berbeda jaringannya. Jadi kalau seperti ini, maka solusi pertama adalah ya udah diganti aja jadi 10.0.0.10, ya kan? Kalau dibikin seperti ini, oke, nanti bisa terhubung ke jaringan. Atau kalau misalnya saya maunya tetap mau kekeh gitu ya, mau pakainya ini aja IP address-nya, boleh ya, mau nggak mau. Tapi di sini berarti kita harus kasih router.
karena di sini ada proses routing yang harus dilakukan oleh si perangkat router ini, karena jaringannya beda, ini beda dengan ini, jaringannya networknya berbeda ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengetahui mana yang alamat host, bagian yang mana alamat host? Apakah bagian yang ini, mana network, apakah ini bagian network, ini bagian host? Bisa nggak nanti bagian bisa 192.0.0.1 itu bagaimana gitu ya kan? Mana yang alamat network, mana yang alamat host? Oh ini alamat networknya, ini alamat hostnya, bagian yang hostnya sebelah sini. Nah, nanti kita pelajari lagi di kelas-kelas dalam IP. Ya, untuk pengalamatan IP kita akan membahas ini untuk IP version 4 ya, karena yang masih digunakan sampai sekarang adalah IP version 4. Nah, untuk pengalamatan ini kita ada terdiri dari beberapa kelas. Pertama kita ada kelas A, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Kelas A, kemudian kelas B, dan juga kelas C. Nah, tergantung kita mau membutuhkannya yang seperti apa ya. Untuk misalnya jaringan dengan host yang besar, yang berskala besar, itu biasanya menggunakan IP address yang kelas A gitu. Kenapa? Gitu. Nanti kita akan bisa terlihat ya. Nah, untuk kelas A ini oktet pertama ya, kan perbandingannya oktet pertama. Kalau kelas A ini untuk memudahkan, jadi 1 sampai 126. Jadi kan tadi kan kita sudah contoh ya, misalnya IP address-nya 192.0.0.1 ya. Nah, ini adalah oktet yang pertamanya ya. Jadi kalau 1 sampai 126 ini adalah untuk kelas A. Kemudian yang kelas B 128 sampai 191. Nah, mana yang 127-nya kok nggak ada ya? 126 langsung lompat 128. Nah, 127 ini digunakan untuk loopback. Nanti bisa coba ya. Kalau misalnya mau dicoba silahkan buka ke comment prompt-nya, ping aja, ping 127 gitu, 127.000, pasti dia akan terima ping-pingan loopback ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelas C nih, ini untuk yang jaringan skalanya yang paling kecil ya, itu mulai dari 192 sampai 223 gitu. Nah, inilah ciri-ciri awal untuk kita mengetahui itu IP address itu kelasnya A, B, apa C ya. Nah, ada juga selain ini, ada juga kelas D sama kelas E, cuma kita tidak pelajari lebih lanjut. Nah, kelas D ini digunakan untuk multicast. Nah, multicast ya, dan juga untuk seperti untuk streaming gitu. Sedangkan kelas D itu digunakan kelas E ya, itu untuk percobaan ya, untuk sebagai eksperimental juga kita tidak gunakan. Nah, kemudian yang selain yang penting selain oktet pertamanya, kemudian juga default mask-nya. Jadi apa default mask ini? Mask ini nanti digunakan untuk kita melihat mana bagian dari IP ini, mana yang bagian host, mana yang network. Maaf ya, tadi saya kebalik. Jadi yang sebelah sini, sebelah kanan itu bagian host ya. Ini misalnya ya, ini 192. Misalnya yang terakhir ini adalah bagian host. Nah, yang ini adalah bagian network, menunjukkan network ya. Host ini adalah yang menunjukkan perangkat-perangkatnya, perangkat komputernya gitu, ataupun mungkin mobile phone kita ya. Nah, itu akan didefinisikan di hostnya. Nah, default mask-nya untuk kelas A adalah 255.0.0.0 gitu. Kalau kelas B 255.255.0.0. Dan kelas C 255.255.255.0 ya. Maksudnya apa gitu? Kenapa 255? Jadi 255 ini kalau kita rubah jadi oktet seperti apa? Jadi 1111 1111, oke? Ya. Jadi maksudnya adalah
Jika kita misalnya menemukan ini saya coba yang 192 ya, 192.0.0.1 ya. Itu kita lihat oktet pertamanya 192 ya. Berarti masuk ke kelas C. Karena masuk ke kelas C berarti subnet masknya default masknya pasti 255.255.255.0. Nah, berarti yang di sini 255 ataupun 255 ini kan jika dirubah menjadi 1111 ya. Berarti oktet yang pertama, oktet kedua dan juga oktet ketiga ya dari IP address itu adalah sebagai network address. Sedangkan yang 0, yang oktet terakhir ini adalah host address. Nah, begitu. Ya. Jadi default mask ini menunjukkan mana bagian dari IP address ini, mana yang network, mana yang host. Berarti kalau di sini kita lihat dari sini ke sini ya kan? Adalah network address. Dan yang terakhir adalah host. Nah, dengan mengetahui ini kita bisa mengetahui mana yang kita akan gunakan sebagai bisa gunakan sebagai alamat IP untuk PC ataupun mobile phone kita ataupun apa saja ya. Situ ataupun kita sebut host, itu hostnya ya. Mana hostnya, mana alamat networknya. Berarti di sini untuk alamat ini alamat networknya atau network address. Berapa network address dari sini? Network address adalah kita ambil yang paling depannya. Mari kita lihat ya networknya yang tadi merupakan bagian network ya. 192 ya kan? .0.0 ya kan? 3 yang pertama ya. Nah, tinggal terakhirnya kita kasih 0 lagi. Nah, berarti ini tidak boleh, ini adalah alamat network dan tidak boleh digunakan menjadi host. Nah, apa nih kita pengen punya PC-nya, kita kasih alamatnya apa? Boleh host address yang pertama. Untuk PC kita yang pertama ya. Kita bikin 192.0.0. Oh, ini kita pakai kelas C. Oh, ini kelas 1 ya kan? Besok kita bikin yang kedua. 192.0.0.2 ya kan? 192 kelihatan ya? .0.0.3 ya buat host kita sampai maksimal berapa? 254 sampai 254. Nah, terus bagaimana yang 255 kok nggak bisa digunakan? Enggak. Kalau yang 225 192.0.0.255 atau ini bisa ini adalah alamat yang terakhir itu digunakan sebagai broadcast. Jadi tidak bisa digunakan sebagai host address. Itu adalah sebagai broadcast address. Nah, kadang-kadang broadcast address itu apa gitu? Alamat untuk kita ingin membroadcast. Jadi misalnya ingin memberikan informasi tapi langsung ke semua hostnya. Nah, ini adalah kita menggunakan ini. Alamatnya 192.00255. Nah, begitu ya. Sekarang kita sudah mempelajari ya mengenai tanda kutip bahasanya perangkat. Perangkat itu dengan standarisasi yang ada ya. Seperti itu. Berarti sekarang harusnya udah nggak ada lagi nih tadi apa miskomunikasi ya antar perangkat ya. Ya kalau kangen sih masih. Kan ada di sini. Oh iya. Oke. Iya. Oke, kalau mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.